Ya itu tadi, percuma Anda minum suplemen yang mahal-mahal itu kalau Anda tidak punya pencernaan yang baik. Kalau tubuh Anda tidak bisa menyerap. Setuju. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung dan partner saya Dr. Hans. Ya, jadi pada video kali ini saya dengan Dr. Hans akan ngobrol lagi tentang vitamin-vitamin yang bagus buat kulit. Yes. Tapi dok, ada tapinya. Ada ya, tapinya. buat para kaum Wanita. hawa ya. Jadi Anda percuma konsumsi begitu banyak vitamin kalau tonton setelah yang satu ini. Oke Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi di sana menyediakan produk-produk, berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Oke, Dr. Hans. Ya, jadi video kali ini saya ngundang Anda di SB30 itu udah berapa kali ya? Waduh, lupa udah berapa kali. Cukup sering kayaknya ya. Cukup sering ya. Oke. Cukup sering. Anda jadi narasumber yang kompeten. Semoga tidak bosan Sobat Sehat yang di sini untuk melihat Nggak bosan saya. sih. Nggak bosan ya. Kan sebelumnya rambutnya tidak seperti ini. Oh iya. Oh, terakhir sudah pernah sih. Iya ya. Ini salah satu trik untuk membuat supaya Sobat Sehat tidak bosan melihat saya. Gitu ya. Jadi saya harus gondrongin berarti. Oke, kita kembali ke topik. Kembali ke topik. Nah, ini kan kalau mangsa pasar untuk vitamin kulit, Ya. itu kan kaum hawa nih. Kaum hawa. Meskipun sekarang juga tidak sedikit para pria yang juga peduli dengan kulitnya, Dok. Gitu ya. Yes. Berarti ada kemajuan. Iya, ada kemajuan. Sadar diri. Iya. Karena ada yang bilang gini, untuk dapatkan pasangan harus bagus. Ada 3. Yang pertama good looking, Good looking, yang kedua good rekening, good rekening. Apalagi, Dok? Katanya. Ketiga, aku lupa. Good thinking. good thinking. Jadi oke lah. Oke. Jadi gini. Nah, kita bahas dulu vitamin-vitamin buat kulit, Dok. Jadi kalau kan Dr. Hans sudah bergerak di bidang nutrisi udah lama. Lumayan lah. Apa saja? Jadi zat-zat gizi yang bagus buat kulit. Oke. Jadi tadi udah disampaikan sama Dr. Sung di awal. Sebetulnya vitamin buat kulit itu sekarang kita bisa dapatkan di mana aja, Dok ya. Di mana aja. Kalau kita bicara mengenai vitamin atau nutrisi ya, sebetulnya nutrisi ya, karena yang namanya vitamin itu kan hanya salah satu dari nutrisi. Di mana nutrisi itu harus saya selalu bilang awalnya basicnya nutrisi itu ada 2, Makro sama dan mikro. mikro gitu. Okay. Nah, kalau kita bicara mengenai vitamin berarti kita bicara yang mikro. Gitu. Nah, Betul. dan vitamin pun itu jenisnya ada banyak sekali. Nah, vitamin-vitamin yang baik untuk kulit itu yang paling baik ya untuk kulit ya. Paling baik untuk kulit itu adalah vitamin yang larut dalam lemak. Yang larut dalam lemak. Ya, jadi kalau saya bisa bilang vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Nah, untuk Gitu. kulit dari untuk kulit keempat untuk kulit ini ya. yang mana? Kalau vitamin yang paling baik untuk dari keempat ini untuk kulit vitamin E. Vitamin E. Vitamin E gitu karena dia sifatnya adalah anti scarring. Jadi anti scarring. Jadi anti scarring itu dia menyembuhkan jaringan parut. Gitu. Bisa. Gitu. Jaringan parut kalau Habis luka gitu ya, habis luka. Jadi penyembuhannya kalau kita ditambahkan vitamin E yang bagus ya. Dan vitamin E itu juga kalau sudah kadung terbentuk, Dok, vitamin lagi. Kalau sudah kadung terbentuk jaringan parutnya tergantung sejauh apa ya. tergantung Ya, siapa. apa. Dan vitamin E sendiri kan juga jenisnya banyak, Dok. Ada yang paling sering selama ini mungkin yang orang tahu adalah tocopherol. Ada apa Tocopherol. bedanya? Ada yang D-alpha tocopherol, ada yang alpha tocopherol. Ya itu Kalau tidak salah, ini jenis ikatannya aja. Jenis Ikatan kimianya. Tapi sekarang ada lagi yang lebih baik dari tocopherol itu tocotrinol. Tocotrinol. Itu jenis-jenisnya ya, aja jadi ya? dia penyerapannya jauh lebih baik gitu. Oke. Ya, jadi bermacam-macam dan itu kan vitamin ya kalau kita bicara mengenai vitamin ya. Yang mungkin tidak kalah populer adalah kolagen. Ya, Nah, itu lagi gitu, lagi kolagen. hitsnya Nah, beberapa tahun kolagen itu bukan vitamin. Ya, jadi kalau tanya, "Dok, saya mau vitamin kolagen." Tidak ada vitamin Kolagen kolagen. itu asam amino. Ya, kolagen. Jadi protein ya. Betul, kolagen itu sebetulnya adalah protein dan ada 29 jenis kolagen. 29 jenis kolagen. Kolagen itu tipenya banyak sekali, ada 29 jenis kolagen dan tubuh kita juga bisa membentuk kolagen sendiri sebetulnya.
Dengan catatan tubuh kita sehat, pencernaan kita sehat, gitu. Pencernaan kita sehat, gitu ya. Kemudian ada lagi dok, glutathione. Glutathione itu juga paling banyak dibentuk di liver kita, gitu. Jadi ada di berbagai macam sel di dalam tubuh kita, tapi yang paling banyak terdapat di liver, gitu. Tubuh kita kalau kita bicara mengenai kolagen, 30% dari tubuh kita itu bisa membentuk kolagen. Gitu. Jadi 30% total ya kebutuhan kolagen itu dipenuhi dari tubuh kita. 30% dari tubuh kita. Tubuh kita produksi sendiri. Produksi sendiri. Tapi itu biasanya yang seingat saya itu tipe 1 sampai tipe 3. Gitu. Dari tubuh manusia. Jadi jenis kolagen banyak sekali, tubuh kita juga bisa membentuk, dan sebetulnya selama kita itu memenuhi dari pola makan yang sehat, sebetulnya kita tidak perlu tambahan. Tidak perlu tambahan dari luar. Ya, gitu. Kalau bisa penuhi semua dari makanan. Masalahnya tidak banyak orang sekarang yang benar-benar menjalankan pola hidup yang sehat. Kalau kayak gitu dok, itu harus masak sendiri. Nggak harus. Nggak harus ya? Nggak harus. Kalau beli? Catering saya ada. Oh, siap. Kalau kirim ke area Surabaya bisa dok. Oh iya sih. Kalau saya tinggalnya di Lampung misalnya atau di Hong Kong, saya buatin meal plan. Weh. Ayo mau apa lagi? No comment. Oh kapan-kapan kita bikin dong. Bisa, meal plan bisa. Untuk bisa. kulit. Bisa. Lumayan itu. Bisa. Oke, sudah. Ya. Kita lanjut. Ya. Nah, tadi ada disinggung kalau pencernaannya atau penyerapannya baik. Ya. Kalau tidak baik dok. Kalau tidak baik percuma mau minum suplemen semahal apapun ya. Kalau kita bicara mengenai sekarang kolagen mungkin bukan suplemen, saya nggak tahu kalau sekarang ya. Tapi setahu saya kolagen itu tidak murah. Iya, suplemen buat tidak kulit, murah. Buat kecantikan. Buat biasanya kecantikan tidak murah, lebih tinggi harganya. Ya, ada yang diminum, ada yang diinjek, dan dioles. lain-lain. Ada yang dioles pasti nggak benar sih. Yang dioles nggak benar. Karena dia tidak bisa menyerap melalui kulit. Ya, gitu. Jadi suplemen relatif ya harga untuk yang penghasilannya 1M mungkin murah gitu. Tapi kita bicara dalam arti untuk penghasilan saya kan tidak sebesar itu. Jadi menurut saya mahal gitu dok. Menurut saya mahal. Suplemen-suplemen seperti itu tergolong mahal, dan ya itu tadi percuma Anda minum suplemen yang mahal-mahal itu kalau Anda tidak punya pencernaan yang baik. Kalau tubuh Anda tidak bisa menyerap. Setuju. Jadi kalau tidak bisa diserap, ya dia keluar lagi. Sebetulnya suplemen apapun dok. Suplemen apapun. Apapun. Hampir bisa saya katakan 90% yang kita suplemen yang kita konsumsi ya. Kalau kita tidak punya pencernaan yang sehat, tubuh kita tidak bisa menyerap dengan baik. Makanya kenapa sekarang banyak orang-orang yang bingung cari suplemen untuk kesehatan, untuk meningkatkan imun dan lain-lain. Terus mereka bilang, loh kok saya tetap sakit ya? Apakah suplemennya yang kurang bagus? Apakah suplemennya yang kurang mahal? Apakah saya ditipu? Itu pernah kita bahas loh sebelumnya. Saya undang Anda juga. Iya. Jadi sebetulnya apapun suplemen yang Anda konsumsi, vitamin termasuk kolagen untuk kulit, semahal apapun, jangan nyalain suplemennya dulu. Cek dulu pencernaan Anda bagus bisa nggak menyerap itu. Iya. Gitu. Dan salah satu yang paling sering dialami masyarakat kita mengenai pencernaan adalah mereka tidak punya asam lambung yang bagus. Kembali lagi ke asam lambung, karena itu yang penting loh, vital untuk mencerna makanan, mencerna nutrisi, menyerap nutrisi di dalam untuk absorb vitamin, untuk absorb mineral. Jadi vitamin B1, vitamin D, vitamin E, ya yang tadi yang larut dalam lemak utamanya ya. Ya, itu termasuk yang tadi kolagen, karena itu adalah protein. Gitu. Karena manfaat dari asam lambung itu adalah untuk mencerna protein. Itu salah satunya. Untuk memecah protein. Gitu. Kalau nggak bisa terpecah dengan baik, tidak bisa terserap dengan baik. Kalau tidak bisa terserap dengan baik, ya percuma Anda minum kolagen mahal-mahal. Gitu. Siap. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan berpikir saya cari suplemen yang the best, ditawarin marketing, katanya ini yang terbaik. Ya percuma terbaik, tapi kalau tubuh Anda nggak bisa menyerap, ya sekarang mubazir dong. Ya? Iya, mubazir dong, gitu. Iya, jadi buang-buang uang berarti. Iya, buang-buang uang. Jadi akhirnya yang keluar itu lebih mahal daripada yang dimasukkan. Mungkin bisa keserap tapi tidak optimal. Kita bilang optimal ya, bukan maksimal. Iya. Jadi bahkan gini dok, dalam arti banyak orang-orang yang punya, ya ini sedikit keluar dari jalur, banyak orang yang punya penyakit-penyakit tertentu, ya mereka kan udah bisa kita katakan metabolismenya nggak sehat,
Gitu. Nah, orang-orang seperti ini contoh yang paling simpel adalah bukan yang paling simpel ya, yang paling banyak terjadi orang yang punya masalah diabetes, punya masalah gula darah. Gitu. Mereka udah punya gangguan metabolisme, makanya penyakit diabetes itu dibilang penyakit metabolic syndrome. Karena apa? Karena mereka punya gangguan metabolisme. Nah, kalau sudah kena diabetes itu larinya kemana-mana. Iya, mau diminumin kolagen seperti apa juga, mau diminumin vitamin D, mau diminumin glutathione dan lain-lain juga, alhasil tubuhnya nggak bisa menyerap nutrisi itu dengan baik. Jadi harus terkontrol dulu. Selesaikan masalahnya dulu. Gitu. Jangan cari suplemen, jangan cari obat. Gitu. Sekarang kalau punya masalah pencernaan tidak bisa nyerap dengan baik, solusinya itu kan yang paling banyak ditanyakan. Betul. Jadi perbaiki asam lambung Anda, perbaiki kualitas asam lambung. The next question, pertanyaan selanjutnya biasanya adalah obat apa yang manjur, Dok? Obat yang paling manjur adalah obat yang tidak dikonsumsi. Obat yang paling manjur adalah obat yang tidak dikonsumsi. Ya, karena obat itu seringkali hanya untuk mengatasi gejala, Dok. Gitu. Saya setuju. Nah, masalah lambung yang sering dihadapi sama banyak orang itu karena pola hidup. Masalah pola hidup jangan diselesaikan dengan obat. Masalah pola hidup selesaikan dengan pola hidup yang baik. Oke. Nah, untuk itu kita sudah buat rangkumannya. Yes. Ya. Kita bikin itu berapa lama ya, Dok ya? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan kita buat kursus lambung sehat yang kita buat secara komprehensif. Kita bahas secara komplit di sana, mulai dari permasalahannya apa aja. Pencernaan mulai dari mulut malahan. Mulai dari mulut, ya masalah masalah lambung, bukan cuma asam lambung. Masalah lambung gitu apa aja, apa yang perlu Anda hindari, apa yang perlu Anda konsumsi, makanannya seperti apa, olahraganya seperti apa. Ya karena kalau kita bicara pola hidup itu kompleks. Betul. Ya. Termasuk stres. Itu juga masuk dalam hidup. Itu. Kecuali tidak hidup sih. Iya, tapi kita tidak ada bahas mengenai psikologi di sana. Ya, kita bahas mungkin next time mungkin kita akan bahas mengenai psikologinya, ya, bagaimana cara mengatasi stres. Ada saya singgung sedikit, Dok. Saya buat sedikit. Oke. Jadi bisa cek di kursus lambung sehat yang kita akan dapat linknya di sini di bawah. Di link di bawah ini. Atau bisa cek di Instagram kita masing-masing. Ya, di bio link Instagram kita udah kita taruh di sana. Jadi bisa dicek di Instagram yang akan dimunculkan di layar ini ya. Ya. Itu. Kemudian, nah itu tadi setelah tahu masalahnya, oh ternyata lambung saya yang bermasalah. Selesaikan dulu masalah lambungnya supaya suplemen yang Anda beli mahal-mahal tadi bisa bermanfaat. Nah, kemudian suplemen itu sendiri, Dok. Cara membedakan yang bagus sama yang lawan katanya yang kurang baik. Yang kurang baik. Tentunya gini, saya selalu menganjurkan sebisa mungkin dapatkan suplemen itu yang ingredients-nya dari whole food. Dari makanan alami, bukan yang sintetis. Gitu, bukan yang sintetis. Karena ketika sebetulnya suplemen itu sekarang memang kalau kita bilang merek banyak. Jangan kirimin saya foto suplemen, saya tanya saya bagus apa enggak. Saya nggak bisa jawab. Ya, fotokan itu paling sulit loh buat kita. Paling tidak saya bisa melihat ingredients di komposisinya. Itu pun juga masih sebetulnya saya perlu data yang lebih detail lagi. Biasanya saya akan minta ini ya, data tabel nutrisinya. Nah, jadi suplemen itu yang baik adalah yang bahan bakunya itu dari whole food. Gitu. Jangan cari vitamin yang suplemen yang dosisnya paling tinggi, percuma. Contoh yang paling simpel, cari vitamin C yang dosisnya 1000 mg. Gitu, atau yang 1000 mg ke atas. Vitamin C yang 1000 mg itu belum tentu lebih baik daripada yang 500 mg. Yang 500 mg belum tentu lebih baik daripada yang 200 mg. 250 mg. Gitu ya, karena tergantung dari komponen penyusunnya. Gitu, tergantung dari sumber bahan bakunya. Itu yang lebih penting sebetulnya. Jadi dosis bahan baku suplemennya. Bahan baku suplemennya. Jadi jangan. Berarti dengan kata lain, Dr. Hans ingin mengajak Anda semua ya yang menonton video ini baca komposisinya. Dan biasanya suplemen-suplemen begitu juga akan ada tambahan. Ya. Gula dan lain-lain. Nah, itu. Percuma kalau ada kandungan yang baik. Ada triknya enggak, Dok? Cara taunya komposisi gulanya ini banyak, ini sedikit. Baca di ingredients-nya, ya di komposisinya di 3 bahan yang disebutkan pertama. 3 bahan disebutkan pertama. 3 bahan disebutkan itu pertama. Itu yang tertinggi. Ya, misal gini ya, beli ini nggak ngomong suplemen ya, nggak ngomong suplemen ya. Beli yang dalam arti beli cemilan. Gitu, beli cemilan di supermarket. Anda baca yang pertama, kandungan pertamanya adalah tepung terigu. Yang kedua adalah margarin. Yang ketiga adalah gula.
Ya, berarti 3 bahan ini adalah 3 bahan terbanyak yang ada di cemilan Anda yang beli itu. Oke. Gitu. Nah, sama dengan kalau beli suplemen, kandungan utamanya apa? Gitu. Nah, silakan Anda baca, silakan dicek. 3 bahan utama yang disebutkan itu adalah 3 bahan yang terbanyak. Oke. Gitu. Sip, Dr. Hans. Saya rasa ini diskusi kita cukup menjawab ya. pertanyaan-pertanyaan tentang suplemen, terutama untuk kulit. Ya, cukup. Dan saya tidak tahu apakah Anda masih punya pertanyaan lain. Kalau punya, silakan komen di bawah. Yes, ya. boleh. Oke, nanti lain kali saya akan undang Anda lagi di channel SB30 Health. Kalau kita dapat topik-topik yang menarik, kasih ide topik apa lagi yang kita bahas di bawah, ya. Buat sobat sehat yang mau mendengarkan topik kesehatan kita berdua ya, kita diskusi yang lebih dalam, yang lebih panjang waktunya mungkin, silakan cek di 3H, Hidup Happy Healthy. Ya, itu kita buat channel podcast ya, podcast YouTube, dan kita banyak bahas seputar masalah-masalah kesehatan, informasi seputar kesehatan juga di sana, saya dan Dr. Sung. Jadi buat sobat sehat di SB30 ini jangan lupa untuk cek YouTube kita di channel 3H, Hidup Happy Healthy. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam hebat, luar biasa.